breeding itu kalau ala Harjo Lestari ya, breeding itu ada 4. Apa namanya, terkelompok lagi menjadi 2 kelompok. Apalagi terus umpamanya dia, ini begitu lahir terus ngomong Allah gitu, wah ini sudah puluhan juta itu sudah. Ada satu cerita ya, apalagi pas di videoin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman setia PP National Channel. Hari ini masih bersama dengan PP National Channel, channelnya peternakan. Hari ini kita berada di Jember. Jadi kita berada di Jember di Harjo Farm, Harjo Lestari Farm. Nah, ini kita sudah nyampe di sini di kandangnya Harjo Lestari Farm. Nah, ini nanti kita ngobrol sama pemiliknya bagaimana konsep dari farm ini. Kali ini, nah, ini kan teman-teman kan, namanya peternak-peternak baru lah. Kita beli domba mahal, dipelihara agar dijual murah. Ya, apa ya, pendapat gitu kan banyak. Ini sebenarnya yang keliru, yang melihara tidak sesuai dengan pasar atau enggak, karena dia pola pikirnya aja. Iya, satu FOMO ya. Yang kedua cara dia berpikir saja sebetulnya gitu loh. Kalau dia mau breeding sebetulnya kan yang harus diperbanyak storytelling. Harusnya kan itu. Misalnya saya bilang tadi, ya orang pada ngomong, ngapain beli domba mahal-mahal? Mau dijual satunya harga berapa? Loh, nggak begitu konsepnya. Sama, ngapain beli mobil mahal-mahal? Toh juga nanti mau dihargai berapa ini besinya? Ya nggak begitu dong gitu loh. Kenapa kita beli mobil mahal? Ya karena dia punya kelebihan banyak. Semakin banyak kita bisa bercerita tentang mobil itu, semakin mahal itu harganya. Ini tahan peluru, udah mahal gitu loh. Ini bisa autopilot, wah mahal banget jadinya. Meskipun sama-sama besi ya. Iya. Nah terus si tukang rosokan ini bilang, ngapain ente beli mahal-mahal gitu ya. Toh juga larinya ke sini juga gitu ya. Apa begitu? Ya enggak dong gitu loh. Kuncinya di situ ya. Gitu. Iya. Nah kita beli domba mahal, beli ternak mahal. Ya. Sama, saya beli ayam tuh, ayam Like Sasek itu dari luar juga ya. Ada Black Astrolop saya beli ya. Ya karena saya mau bercerita di situ gitu. Jadi ketika orang nanya, lihat, wah ayam harga berapa tuh mas? Saya bilang, wah itu ayam dari luar gitu ya. Nah yang nanya udah mulai mikir, nah ini bukan harga 50 ribuan lagi nih. Karena storytelling tadi saya sudah ngomong, ini udah ayam dari luar. Satu aja ngomong begitu sudah. Udah naik ya? Udah naik harganya gitu loh. Nah ini nggak bisa sebetulnya masuk ke Indonesia, cuman saya maksa aja nyelundupkan seumpamanya ya. Naik lagi itu. Ini sehari ini di luar ya, telurnya 5 butir nih per hari seumpamanya ya. Misalnya. Wah itu jadi nggak karu-karuan harganya. Sama seperti itu. Iya. Kuncinya di storytellingnya kalau breeder itu ya gitu ya. Iya. Kalau kita nggak punya storytelling, apa yang mau kita jual? Dia breeder tapi jualnya kiloan. Nah, kiloan daging ya sudah. Nah ini kan konsep yang salah sebetulnya. Kan? Anda breeder tapi tujuannya untuk apa ya, mencetak bibitan untuk dipotong. Konsepnya gimana ini gitu loh? Nggak benar menurut saya loh. Udah nggak benar itu. Jadi, nah terus yang mau dipotong yang mana jadinya? Itu produk afkirnya.
Jadi breeder itu kan tidak semuanya bagus. Ya. Hasil dari breeding kan tidak semuanya bagus ya. Nah, produk akhirnya ini yang akan masuk ke potongan. Jadi katakanlah ada peternak jadi breeder ya. Jadi breeding ya. Berarti di situ dia jual yang mengeluarkan ternak, berarti ternak-ternak yang akhir ya. Bukan ya, seleksian. Jadi kan ada beberapa grade ya di situ ya. Saya pikir peternak besar ya yang dia mengklaim sebagai breeder ya. Dia akan ada produk akhirnya juga kok. Yang tidak laku untuk dijual menjadi bibit ya, menjadi pejantan. Bobot lahirnya sudah 2,5 kilo ya. Sapihannya juga 12 kilo seumpamanya nih ya. Mau menarik dari mana, mau dijadikan pejantan udah nggak menarik. Itu mau masuk potongan itu sudah. Oh, berarti gini ya. Kan ada teman-teman yang pembudidaya breeding. Itu kan dia enggak ada pendapat 2 tahun itu enggak jual. Karena dia memperbanyak kan sebagai seorang breeder. Berarti itu statement yang kurang tepat ya kalau menurut Pak Uda. Enggak. Soalnya kan harus ada seleksi di situ. Ya emang harus ada seleksi, dari awal ada seleksi gitu. Sama kalau kita main kan kalau di tanaman itu kan ada penangkar, ada petani ya. Ya petani ya memang produk yang dihasilkan adalah final stock untuk langsung dikirim ke pabrik beras untuk diolah menjadi beras ya. Tapi kalau penangkar kan nggak begitu konsepnya. Tapi apakah ada penangkar yang gagal? Ada. Ketika ditangkarkan, hasilnya nggak bagus. Ini untuk dijadikan bibit, daya tumbuhnya nggak bagus, cuma 60-70% daya tumbuhnya. Ya sudah, itu kan masuknya kan ke produk akhir ya, masukkan ke gudang itu sudah gitu ya. Terus keseragamannya nggak bagus, namanya ya. Ini nggak seragam padi yang dihasilkan dari penangkar ini ya. Ya udah itu masuknya kan. Terus ini terlalu terkontaminasi dari lingkungan semuanya. Kalau kita mau tanam bibit jagung semuanya ya. Di sekitar banyak tanam jagung juga, akhirnya serbuk sarinya masuk ke tanaman pembibitan ini. Sehingga kalau ditanam, hasilnya ditanam kembali itu jadi nggak seragam. Nah itu kan masuknya kan nggak bisa ke bibit jadinya gitu loh. Sama seperti kita ya. Secara fenotip harusnya kalau kita mainan sufok itu minimal ada bercak hitamnya nih. Tapi ini bercak hitamnya minim sekali. Nah harusnya kalau F1 itu bibitnya yang bagus masuknya itu di atas 4 kilo bobot lahir ya. Ini lahirnya cuma 2,5 kilo. Nah ini udah mulai nggak bagus kan. Apalagi lahirnya cuma 2 kilo gitu ya. Udah nggak bagus lah untuk dijadikan pejantan atau dijadikan indukan ya. Harusnya jadi potongan aja untuk yang kelas-kelas begitu gitu loh. Dari awal emang itu ada seleksi gitu. Jadi kalau misalnya dari sini buntingan kan ke F1 ya buntingan. Lahir lah anaknya nih kalau jantan nanti juga harus dikawin dengan sufok. Jantan ya kita lepas. Kalau saya buat betina, apa? Enggak betina. Betina kita kawin sama sufok. Betina dikawin sufok ya. Kalau dikawinkan, kalau dia tidak punya pejantan sufok, sayang ya. Sayang harusnya. Ya minimal punya pejantan F1 jadinya. Minimal ya untuk pejantan F1. Untuk tetap dalam satu garis keturunan lah. Jadi kalau misalnya pemula beli darah sufok dari sini, kalau tidak punya pejantan ya akhirnya ya jadi F1 sufok gitu. Dan grade lagi kalau dikawinkan dengan. Makanya kan ada omongan tadi kan yang sampai sempat singgung, benar ini pemurnian genetik ya, perbaikan genetik ya. Saya bilang, saya sampaikan sama teman-teman ya, peternak Indonesia itu keren sebetulnya saat ini. Yang saat ini ya, mungkin 10 tahun terakhir ini keren. Peternak Indonesia ini keren. Satu kelemahannya, dia tidak tertib recording. Ya. Itu aja. Jadi kalau mbah-mbah saya dulu lah, mungkin ya mbah-mbah saya dulu, dia punya turunan sufok semuanya. Tetangga punya turunan Texel. Numpang dong. Numpang kawin, kok api punya kamu gitu ya. Saya numpang kawin. Akhirnya nyampur kemana-mana ini, darahnya kemana-mana. Jadi nggak tahu nih. Ada lagi yang anaknya kawin sama bapaknya. Pokoknya kacau deh gitu Indonesia ini kan. Nah kenapa kita impor ya, saya impor ya. Ya, saya ngomong untuk perbaikan genetik, saya mau benerin nih gitu loh. Jadi saya pengen punya, kalau saya ngomong ini F1 ya benar-benar F1 gitu loh. Bisa saya pertanggungjawabkan. Namanya genetik ya kita harus
apa ya, bertanggung jawab kan di situ. Ketika kita ngomong apa ya, ya emang harus itu gitu loh. Tuh kenapa benar ungkapan bahwa impor itu untuk perbaikan genetik. Ada semacam apa itu kan biasanya farm itu mengeluarkan sertifikat atau apa sebagai bukti otentik gitu. Iya, ngeluarkan juga di sini. Enggak. Oh, enggak, saya enggak ngeluarkan. Sertifikat impor saya juga hilang pada hilang. Berarti trust saja ya. Terus kalau peternak ini pemula gimana ini Pak Uda dalam menghadapi fenomena sekarang ini, harus nyari yang crossingan apa nyari yang FF ini apa nyari yang lokalan? Breeding itu kalau ala Harjo Lestari ya, breeding itu ada 4. Saya kategorikan menjadi 4 kategori. Yang mana 4 kategori itu terkelompok lagi menjadi 2 kelompok. Kategori pertama itu adalah breeding lokal. Ya lokal aja gitu ya, ya wis ternak-ternak lokal kita. Itu yang pertama. Yang mana kalau harga jual anakannya ya seperti itulah. Saya nggak tahu harga sekarang seperti apa sudah ya. Saya nggak sering masuk ke dunia itu ya. Yang kelas kedua adalah yang kelas komposit. Komposit itu adalah dimana kita meyakini itu bukan domba lokal, tapi kita tidak bisa bercerita ini bapaknya siapa, ibunya siapa, karena kita belinya di pasar. Taruhlah begitu, asal muasalnya dari pasar gitu loh. Itu komposit. Sama lah mungkin ketika kita ngelihat orang kulitnya putih, matanya sipit ya, terus lewat di depan rumah itu, terus kita klaim ini etnis Tionghoa semuanya ya, kan nggak bisa juga kalau kita nggak tahu bapaknya mau benar-benar Tionghoa gitu. Nanti yang saya bilang komposit. Jadi komposit itu ketika kita tidak tahu bapak ibunya siapa. Nah kalau di 2 jenis tadi ini saya sebutnya sih pembiak ya, kategorinya pembiak menurut saya ya, ini menurut saya sih, yang keilmuan saya bukan di peternakan juga ya, tapi kalau saya ngomongnya itu pembiak ya, hanya membiakkan saja karena kita tidak bisa bercerita banyak di situ. Mau bercerita apa di situ? Ya paling yang bisa kita ceritakan kepada pembeli kalau kita mau menangkarkan itu, mau breeding itu ya hanya bobot lahir, bobot sapi, udah selesai. Kita nggak bisa cerita macam-macam, hanya sebatas itu aja. Nah kategori ketiga tadi adalah mainnya cross. Nah kalau sudah bunyinya crossnya harusnya kita tahu sudah. Ini cross semuanya, mau ngomong cross apa aja deh, harusnya kita sudah tahu dan bertanggung jawab itu. Cross Texel semuanya ya. Ya berarti kita harus tahu bapaknya betul-betul Texel. Bukan karena mirip saja. Kalau mirip saja ya bisa jadi kan. Ini cross Dorper, ya memang kita wajib tahu bapaknya emang Dorper gitu loh, atau ibunya Dorper. Ini Dorper cross Texel semuanya. Berarti kita tahu dua-duanya nih. Ibu yang Dorper yang mana? Bapaknya yang Dorper, ibunya yang Texel. Berarti Dorper cross Texel, namanya cross ya. Ya terlepas ini F1, F2, F3, F4 dan segala macamnya. Tapi kalau kita ngomongin cross ya harusnya tahu kita bisa mengidentifikasi salah satu dari kedua orang tuanya minimal ya, salah satu. Ya lebih bagus dua-duanya kita tahu. Tapi tidak sejenis gitu ya. Nggak ada Dorper cross Dorper kan nggak ada kan. Ya berarti kan full blood dia. Nah kalau tidak sama, kalau ini ternak tidak sama orang tuanya berarti dia dikatakan cross. Nah kalau tidak sama berarti kan kita harus tahu. Gimana kita ngomong tidak sama wong kita nggak tahu. Bapak ibunya emang kamu tahu? Nggak juga ya. Terus gimana Anda ngomong tidak sama? Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin cross minimal kita tahu salah satunya dari tetuahnya ya. Nah yang keempat adalah full blood. Nah antara cross dan full blood ini saya maksudkan dalam kategori pembibit gitu ya. Artinya ketika kita yang main yang kategori ketiga yang cross dan full blood, otomatis kita bisa punya banyak cerita itu sudah.
ini cross Dorper, kawin dengan ini. ini cross Suffolk, ini cross Texel. Sudah bisa bercerita kita di situ. Bapaknya si ini kan bisa bercerita kan? Ya. Ini loh bapaknya, ini loh ibunya, ini loh saat lahir. Banyak kita bisa cerita di situ sudah. Nah, itu harganya tentunya lebih mahal. Nah, semakin mahal harga anakan, otomatis kan semakin gampang peternak itu untuk ngerawat ternaknya. Beda dengan ternak-ternak murah ya. Ternak murah itu kan sebetulnya susah, ngerawatnya susah, Pak. Main lokal sama komposit, saya susah. Kalau saya sendiri ya, merasa lebih susah gitu loh. Ketimbang yang cross sama yang full blood. Maksudnya susah? Susah ngerawatnya. Standar pakannya kayak gitu ya? Atau gimana? Untuk untung Oh, itu kan, untung. untuk untung itu kan harga jual anakan dikurangi operasional, gitu ya. Operasional dan pakan ini kan segitu-gitu aja, mau full blood mau lokal ya gitu-gitu aja. Tapi harga jual anakan, nah ketika harga jual anakan ini untuk beli pakan nggak cukup, nah kita kan harus ngakalin, mempertinggi harga jual anakan atau memperkecil harga pakan operasional. Nah kalau kita harus menekan operasional, tentunya kita ya banyak usaha ya di situ ya, entah dengan ngarit, entah dengan apapun lah ya, nawar harga semurah mungkin ya. Tapi kalau harga anakannya mahal, ya kita nggak perlu repot-repot juga gitu ya. Contoh ininya ya, contoh gampangnya ya, kalau kita pelihara kayak ayam nih, ayam kampung sama ayam yang saya bilang tadi impor ya, harga ayam kita kan sekitar 1 jutaan lah ya, 1 jutaan untuk babon dia. Telurnya aja sekitar 25 ribuan ya. Ketika pakan ayam saya habis, ya saya tinggal telepon saja, tolong kirimin konsentratnya didatang. Kalau kita pelihara ayam kampung biasa yang harga telurnya 2.000, jangan sok-sokan telepon-teleponan begitu gitu loh. Ya kita harus pergi ke tetangga, mungkin punya nasi sisa mungkin ya. Atau kita nyari apa namanya ke sawah-sawah, mungkin ada sisa-sisa panen yang bisa kita buat ayam kita. Kan repot seperti itu. Tapi kalau harga ayam kita mahal, harga ternak kambing kita mahal, ya gampang malah gitu loh. Kita beternaknya gampang, Pak. Masuk ya? Iya, masuk, paham. Jadi nah, sama kalau harga ternak, taruhlah full blood, kita mainan full blood, harga anakannya taruhlah 8 juta deh, anakan 8 juta aja ya. Dia beranak setiap 8 bulan. Ya. Ini harga rendah udah nggak mungkin kayaknya. Harga full blood anakan 8 juta udah nggak mungkin. Berarti sebulan berapa? Kan sejuta. 1 juta. Bisa nggak sampean memberikan pakan 1 ekor untuk per bulan 1 juta? Bisa banget. Bisa banget. Berarti per harinya kan 30.000. Iya. Mau kasih makan apa itu indukan sehari 30.000? Sama tinggal telepon aja. Oh, kirim mono pakanku gitu. Kan jatuhnya 30.000 loh sehari. Tapi kalau kita mainan lokal yang harga anakan 800, ya, berarti kan cuma 3.000 pakannya, jatahnya ya supaya untung ya. Nah kita mau sok-sokan mau minta begitu ya nggak bisa, rugi. Satu. Yang kedua, ketika kita mainan lokal semuanya ya, mainan lokal, breeding lokal nih ya. Domba kita sakit. Saya mau panggil dokter hewan, ngeri Pak. Iya, tapi kalau yang full blood ya harganya puluhan juta. Panggil dokter hewan itu masih nyucuk gitu loh. Maksudnya 200 apalah gitu ya. Karena harga anakannya 8 juta gitu kan ya. Harga 800 dia pilek panggil dokter hewan kena 200 ya entek duitnya gitu loh. Berarti segmen itu masih bagus ya peluangnya ya. Untuk yang ya kan nggak mungkin juga harga full blood 8 juta. Wes familiarnya ya Dorper lah yang paling banyak populasinya ya. Jangan ngomongin Suffolk, jangan ngomongin Texel deh gitu ya. Dorper aja yang paling banyak populasinya. Ada nggak yang jual 8 juta tuh? Nggak ada saya pikir. Cuma tadi kalau bicara crossing berarti kita harus memastikan itu tetuanya jelas ya. Nggak bisa kalau kita ngomongin cross hanya mirip aja nggak bisa dong, nggak bisa. Kalau kita ngomongin cross ya kalau peternak pasar ngomong begitu ya siapa yang peduli gitu loh ya. Tapi kalau sebagai breeder ya janganlah ngomong cross kalau dia nggak tahu tetuahnya.
Harusnya begitu kan. Ya. Tanggung jawab dong gitu loh. Ngomongin cross, dia sebagai breeder ngomongin cross dia nggak tahu piye. Kalau pedagang pasar siapa yang peduli gitu. Ya kalau peternak biasa itu kan, oh ini crossing ya, udah crossingan. Iya, siapa yang peduli gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau seperti saya atau teman-teman breeder ya, ngomong begitu kan bisa dibantah habis-habisan ya, itu gitu loh. Nggak tanggung jawab nih gitu loh. Oke, banyak cerita dengan Pak kita ini. Semoga lain waktu bisa kesini lagi, Pak. Siap. Jadi ini dari beberapa peternak lah, dari beberapa peternak itu kan saya itu sering dengar yang itu tadi. Aduh, saya beli mahal-mahal tapi jualnya paling jual murah, beli sekian harga sekian. Ternyata kuncinya tadi storytellingnya harus iya. Nggak bisa bercerita kok gitu loh. Ada apa yang mau Anda ceritakan dengan ternak Anda? Orang breeder harus bisa bercerita. Ini anaknya siapa, hasil turunannya dari mana itu ya. Iya boleh. Ada kan, ada juga orang yang breeding meskipun bukan impor ya. Iya. Dia breeder, bukan impor ya. Tapi dia bisa berstorytelling. Bobot lahir dia videoin ditimbang, sebulan dia videoin ditimbang ya. 2 bulan ditimbang dengan video, 3 bulan ditimbang itu video. Salah satu sebagai storytellingnya itu. Sebagai storytelling, orang jadi percaya, wah keren nih ternaknya gitu. Itu kan menaikkan harga sebetulnya. Kan? Nah, apalagi kita mainannya impor gitu loh ya. Ini full blood nambah lagi kan storytellingnya kan. Ceritanya kan nambah. Apalagi terus umpamanya dia, ini begitu lahir terus ngomong Allah gitu, wah ini sudah puluhan juta itu sudah. Ada satu cerita ya, apalagi pas di videoin gitu ya. Apalagi bulunya ada tulisannya Allah. Itu kan storytelling maksud itu kan. Jadi untuk menaikkan harga ya banyak itu tadi ya. Iya. Tapi kalau penggemukan kita nggak bisa, storytelling nggak bisa. Karena hanya waktu ya, memang kejar-kejar. Bukan. Kalau kita mau main penggemukan, kita main daging. Market kita kan tukang sate dan jagal. Saya tawarkan nih. Saya punya daging domba nih. Saya punya ternak domba siap potong semuanya ya. Saya mau jual. Taruhlah harga pasaran 50.000 nih per kilo hidup. Saya mau jual. Si jagal nanya, minta harga berapa gitu ya. Sebelum saya ngomong harga, saya mau cerita dulu Pak. Ternak saya ini pakarnya saya ngarit dari Gunung Himalaya sejak Jumat Kliwon, seumpamanya ya. Dan itu saya fermentasi selama 523,5 hari sebenarnya ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pakai menyan gitu ya. Apa kata jagal? Amat. Kak ngurus dagingmu dol piro. Nggak bisa kita berstorytelling, nggak bisa gitu. Ya itu salah satu fungsinya kontesan juga kayak gitu ya, untuk nambah story tadi. Iya. Nambah story, makanya teman-teman ngejar konten supaya menang. Itu kan naikkan storytelling kandangnya gitu. Iya, lu memang fakta itu. Paling nggak nanti anak-anaknya sudah beda harga. Beda harga. Anak jemoko. Wah. Itu kan untuk naikkan harga. Sepakat nggak sepakat ya itulah yang terjadi lah gitu loh. Sampai sepakat. Ini pasarnya kemana jenengan? Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Pakai model online sudah banyak ya. Modelnya. Jadi timbang ya. Per kilogram bobot hidup. Positif guntingan dari Sufok ya. Makasih Pak Uda. Banyak cerita dari sini. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya, yang pemula maupun yang sudah lanjutan. Ternyata di sini ada peternak besar dan saya dengar hanya dulu pas ada musibah ini siapa. Akhirnya dari musibah itu banyak hikmah ya Pak ya. Oke, makasih. Matur nuwun Pak Uda untuk informasinya, semoga tambah sukses. Amin. Terima kasih juga sudah menginspirasi teman-teman peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.